sekali tuh 3 jam. 3 jam itu aku dibayarnya 150.000. 3 jam 150.000. Iya. Sekarang 150.000 cuma semenit kan. Masa sih? Bila langit biru berganti jadi semu, bila malam hari berganti jadi rindu. Hai guys, welcome back ya di Potret. Ih, kok ketawa sih? Ih, parah banget. Parah, Aku lagi opening loh. Hostnya loh ini. Parah banget. Hargai, Potret adalah podcast Telkom Regional 3. Bersama saya Indah Kus dan Reza Disaster. Iya, makasih loh Indah sudah membuka ini. Saya jadi gabut, jadi aduh semangat banget ya. Iya. Jadi Potret kali ini tuh temanya adalah potret Carmuk. Apa tuh? Tebak, Carmuk adalah cara bermusik. Bukan. Buat sotoy bang. Carita dari musisi terkini. Jadi Indah Kus ini udah dikategoriin musisi terkini. Wow, kamsahamnida. By the way, kamu baik-baik aja kan? Aku Kabar? Oh kaget. Kayak impromptu banget gitu. Aku baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Baik, alhamdulillah. Kesini nggak bawa masalah-masalah kayak gimana gitu? Oh iya, Beban. setiap manusia pasti punya masalah, tapi ya baik-baik saja. Oke, bisa dikesampingkan dulu sehingga kita fokus ke topik kita Betul hari banget. ini, boleh? Yes. Oke, bisa. lagi sibuk apa Indah? Ini harus pertanyaan basic-basic dulu. Nggak apa-apa, nggak template kan? Ya, Iya, template. betul. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa? Sekarang sih lagi persiapan banget buat ngeluarin EP atau mini album. Wow. Terus sambil ngerjain campaign juga, masih syuting-syuting juga. Terus tinggal nunggu keluar beberapa karya selain EP. Ada satu series sama 2 film yang belum keluar, jadi lagi menunggu. Bener-bener ya kesibukannya, ya ampun. Itu kamu punya skill sebanyak itu kok bisa? Kamu disayang banget sama Tuhan atau emang kamu orangnya suka belajar gitu, jadi selalu ingin punya talenta? Disayang Tuhan, amin ya. Amin. Amin. Sebenarnya lebih ke anaknya kepo kali ya, dan suka challenge aja gitu. Karena aku suka penasaran kalau ngerjain ini tuh kayak gimana ya. Misalkan aku sukanya di musik, tapi kalau ditawarin acting, syuting, terus kayak seru nggak sih? Terus ternyata seru, terus berlanjut deh kayak gitu. Oh, awalnya tuh kamu kayak take it as a challenge gitu ya? Iya, Ternyata gua karena bisa ditawarin. gitu. Iya, ternyata wah seru. Enggak nih lama-lama gitu. Itu patut ya dijadikan suri teladan. Wah, sikap itu di mana take it as a challenge. Yes. Jadinya kan banyak sekarang Iya, pintu alhamdulillah. rezeki atau cara-cara kamu untuk berkarya itu kan banyak banget. Betul, apalagi sebenarnya karena pandemi sih Kak. Karena kan kalau off Kok air tuh manggil baru jangan manggil kakak kan dong. gitu, kalau biar sopan di awal pertemuan biasanya jangan manggilnya manggil kakak dong. Apa, Reza. Opa. Arsopa, Opa Reza Oh ya, ya. itu jadi karena Karena pandemi. pandemi kan off air nggak banyak ya. Terus kayak banyaknya sih online. Baru mulai besok tuh udah mulai ada off air lagi gitu. Jadi kayak ya udah deh ngisi waktu ngapain ya daripada bengong gitu kan di rumah. Jadi ya udah kalau misalkan ada tawaran aku coba, ternyata seru juga gitu. Seru, Jadi, gratifying, dan ternyata ngegali potensi ya. iya betul. Luar biasa. Tapi kan sebenarnya nih teman-teman juga udah nggak perlu dikenalin lagi sih sosok Indah yang memang musisi, terus aktor ya kan. Terus juga backgroundnya adalah seorang dokter. Ya kan? Masih Iya, kan? betul. Masih dong. Udah lulus kan? Udah, alhamdulillah. Udah. Lama sih sebenarnya lulusnya ya. Hah? Udah lama kok. Udah lama, udah sumpah. Udah dong. Sumpah aku nggak nakal lagi. Wah, takut digambalin terus. Tapi beneran kan? Iya udah. Itu gimana kamu sekarang sebagai dokternya? Aku tuh lulus di 2019 OTW 2020. Masalah ya dibilang udah lama enggak sih, baru ya sebenarnya. Terus baru beres di rumah sakit tuh Februari awal tahun. Jadi kayak udah pernah full time dokter juga pernah. Ya kan di rumah sakit setahun ya, meskipun di sela-selanya aku tetap berkarir gitu ya di entertainment. Terus dari situ aku mikir, sepertinya aku ingin lebih fokus di musik deh, karena pada akhirnya aku tahu passionku tuh lebih besar di situ. Meskipun aku suka jadi dokter, aku suka karena buat aku apa ya, kayak aku mungkin bisa menyerap
sedikit energi buruk dari pasien-pasienku, jadi mereka bisa keluar dengan hati yang lebih lega, lebih ringan, dimana mungkin dapat insight juga tentang penyakit mereka, gimana cara sembuhnya, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi aku lebih suka, makanya kenapa aku lebih suka bermusik, karena ketika aku nyerap energi itu, aku bisa keluarin lagi sebagai lagu gitu. Jadi kayak meregulasi ya. Iya, Jadi gitu. kamu kayak ya udah gue berat-berat di sisi yang ini, dia nemuin pasien-pasien yang lagi struggling gitu Betul. kan. Oh, kamu berusaha menyembuhkan mereka dan kamunya sendiri butuh sembuh dengan mengekspresikan lewat karya kayak gitu ya. Jadi aku senang sih, kayak terima kasih aja tuh buat aku udah jadi penenang aku juga gitu kalau lagi jadi dokter. Wow, full time dokter pernah ya. Pernah. Jadi dia memang inginnya full time full time dokter pernah gitu. Pernah, maksudnya kayak pernah aku jalanin maksimal, tapi ternyata aku passionnya di musik gitu. Oh, mungkin aku juga harus nyobain ya kayak Apa gitu. tuh? Full time apa tuh? Full time husband gitu misalnya jadi. Udah yuk guys. Tapi enggak, tapi beda banget lah. Kalau Apa tuh? Indah kan doyannya nyembuhin kan. Kalau aku doyannya nyakitin, ini kan beda banget kita kan. Jadi berarti kita tuh balance Bisa tau? ngelengkapi ya? Bisa. Aduh, udah aja Salah nih. podcastnya yuk. Oke, tapi kan ini kita temanya musik dan kita Yes. kangen banget sama tadi sempat besok ada off air lagi alhamdulillah ya. alhamdulillah. Kita tuh kangen gak sih sama konser, terus festival gitu, rave party. Indah tipikal rave party atau konser musik? Aku sukanya konser musik sih. Nggak bisa bohong ya aku ya. Ya Allah, seneng Maksudnya banget. Enggak, kalau aku balance Balance, sih. ya. Serius, kayak aku misalkan ke anak-anak tongkronganku bermusik ya, teman-teman mungkin lebih Iya. suka yang bukan apa namanya tadi? Apa? Apa party? Rave party gitu. Rave, Iya. rave, Iya. EDM, festival musik. Kalau gitu. IDM kayaknya bukan yang jeduk gitu deh, kayaknya lebih suka yang kayak chill Gitu ya, sama oke. sama teman-teman sahabat gitu loh. Ya aku sih balance ketika misalkan kayak sempat lah kita yang second wave bla 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 gitu. Aku sih nggak pernah yang saklek ke temanku untuk kamu nggak boleh keluar ya. Kamu gitu kan Enggak enggak ya? ya. Tapi karena aku ada di dua dunia sih, karena aku jadi dokter, aku jadi tahu dari sisi medisnya kayak gimana. Aku dari entertainment juga jadi tahu kayak kita pun sangat kesusahan sebetulnya sih. Kangennya dengan- konser Betul, manggung. apalagi kemarin sempat yang apa namanya PSBB bukan PSBB apa sih? PPKM sekarang. PPKM apa segala macam tuh ya hancur banget lah teman-teman aku di entertainment. Jadi aku berusaha netral gitu. Ya paling aku sih lebih ke kalau misalkan mereka udah tahu nih rasanya sakit kayak gimana, baru aku masuk di situ. Yuk vaksin yuk. Yuk data. Kan udah aku bilang. Enggak, makanya aku nggak jangan bilang gitu, ngeyel. cuma Enggak. yuk vaksin. Yuk Oh. masukin datanya ya. Udah penuh deh datanya. Udah Tapi kan vaksin deh. kalau ngelihat kemarin grafiknya udah landai nih Indonesia. Terus lo ngeliat gak sih kayak pemerintah mulai mengizinkan Yes. konser skala besar Yes. dan pernikahan. Kok pernikahan kenapa? Ya udah diizinin Oh untuk iya, nggak aku untuk apa-apa. nikah udah diizinin. Oh alhamdulillah Iya. udah ada calonnya. Ini nanya gimana? Apa nih? Udah berarti udah ini tren positif ya. Yes. Kamu menyambut ini gimana untuk kayak wah konser lagi? Aku seneng banget. Jujur dari lubuk hati aku yang aku bilang, mungkin aku passionnya lebih di musik sih. Kayak mungkin teman-teman aku, inner circle aku juga ada yang di entertainment kan, terutama timku di musik lah. Karena kan sekali aku manggung kan aku nggak manggung sendirian, ada Ngobrol temen sama bandku. mereka, interaksi keluh kesah Betul, mereka jadi ada kamu kru juga. dengerin Bahkan gitu. kayak aku inget banget awal-awal pandemi itu mereka bener-bener sampai yang banyak temenku yang jual alat, yang jadi beralih profesi jadi jual apa sih kayak sayur-sayuran apa namanya gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak wah ini sekeos ini ya untuk beberapa profesi terutama di musik gitu, industri musik. Jadi aku ngerasa seneng banget freelance ya. Bener, makanya We've apalagi- been through a lot. betul. Jadi dengan adanya kabar kayak gini tuh bahagia banget nih, kabar gembira banget sih buat teman-teman seluruh industri Di industri musik ini ya. terutama gitu. atau industri showbiz gitu ya bisa Yes, dibilang. betul. Nah, kalau Indah sendiri gitu kan. Iya, Kalau betul banget. belum Oh, Indah sendiri. Indah dan aku. Ya Indah sendiri kan atas izin restu. jangan gitu dong. Nanti aku nggak kuat di sini. Jadi kan Indah kalau jadi dokter itu
backgroundnya tuh awalnya gitu, kenapa memilih sekolah kedokteran itu dari keluarga kah atau gimana? Enggak, sebenarnya kalau keluarga di keluarga intiku sih, cuman aku sih yang dokter, ibuku Nekat untuk jadi dokter? apoteker. Nggak nekat juga sih sebenarnya, karena aku cuman bisa biologi BTW. Oke. Selama SMP terutama SMA lah ya, aku cuma bisa biologi, aku nggak ngerti kimia, fisika, matematika, selalu remet guys. Jadi kayak apa sih ini, ngitung apa ya, nggak ngerti gitu, cuma tahu biologi karena lebih bercerita kan, terus banyak nyeritain kayak seluk beluk tubuh manusia bla bla. Kalau buat aku tuh lebih seru gitu. Udah pada akhirnya terus kelas 3 awal aku ikut PMDK, udah terus keterima, udah males deh belajar yang lain. PMDK penerusan minat. Bukan, PMDK tuh yang ini loh, kayak yang rapot. PMDK tuh ya penerusan minat dan keterampilan. Iya? Iya. Jadi Oh, iya. kamu memang berprestasi berarti dari rapotnya bagus hasilnya gitu. Iya juga nggak sih? ya. Iya berarti. Iya juga. Good for you ya. Kalau itu kedokteran ceritanya. Itu kedokteran, terus akhirnya masuk Nyemplungnya. kedokteran. Nah kalau nyemplung ke musik, kamu berawal dari ngapain? Band-bandan gitu dulu, vokalis band metal kayak kamu atau apa? Itu kan kita nggak tahu ya. Iya betul, siapa tahu ternyata aku bisa Nge-scream gitu ya. kan, nge-scream. Apa ya, awalnya tuh aku ingatnya aku waktu itu pernah ikutan sebuah drama musikal waktu itu di salah satu stasiun TV, sebut saja Net. Oh, kamu pernah ini main drama musikal. Iya, drama musikal itu isinya semua musisi, ada Dikta, Nino, Sheila Dara, Vidi, dan teman-teman yang lain, banyak banget kan. Terus dari situ kayak mereka ngasih suggestion kayak, kamu kenapa kan bisa nyanyi, kenapa nggak diseriusin aja nyanyinya, bikin sebuah karya, ya udah jalan dari situ. So, aku karena pada saat yang sama aku tuh waktu itu aku ingat banget aku tuh udah diundang-undang padahal aku belum punya lagu, tapi aku Diundang-undang ngisi di untuk pensi. nyanyi? Nyanyi lagu siapa dong? Lagu orang Jadi guys, penyanyi cover. cover, sumpah. Kayak aku ingat banget panggung tergede aku tuh di Sabuga, Di kayak Sabuga, ada Indahkus di Sabuga. iya, padahal lagu orang guys gitu. Cuman ya seru banget ya. Dari situ aku mikir, oh iya deh aku mau bikin lagu. Udah di situ bikin lagu deh. Terus awalnya masih, aku ingat banget pertama kali aku punya lagu tuh aku recycle lagunya ME, Ini Kah Cinta. Oh, ini Kah Nah, Cinta. terus setelah itu baru aku pertama kali bikin lagu sendiri. Jangan Lihat Tangisku tahun berapa ya, 2017 atau 18. Itu pertama kali banget. Nah dari situ aku mulai kayak, oh ternyata bikin lagu nih seru banget ya. Karena selain daripada mengirit budget pemirsa, Kenapa bisa dibilang mengirit budget? karena lebih irit dong jatuhnya. Karena kan aku yang nulis sendiri. Nanti untungnya buat aku sendiri. Gitu, tapi jadinya aku ternyata sebenarnya alasan terbesar lainnya adalah, oh ternyata aku lebih suka kalau aku nulis lagu sendiri karena Kan ngekspresiin tadi lo itu. dan teman-teman iya, dan jadinya oh aku lebih punya warna ketika aku ngeluarin lagu yang aku bikin sendiri gitu. Sentuhan kamu sendiri jadinya. Betul. Gitu ya. Wow, keren. Itu loh ceritanya Indahkus Gitu, jadi guys. musisi. Terus ternyata ketagihan sampai hari ini. Tagihan, tapi itu pun struggle-nya parah juga. Apa saya struggle-nya? bilangin. Yang memang kayak gila, gue baru belajar nih dari. Wah, banyak banget. Buat aku di industri musik kayaknya lebih ke mental sih. Di mana-mana ujiannya. mental bisa kena sih. Bener sih, maksudnya sebenarnya. lebih kayak ke ketika mungkin karena aku udah ngelewatin The Baby dari bawah, kayak aku cover dulu. Aku pernah reguleran, aku inget banget di Kafe-kafe oh gitu. no, aku bukan kafe sih, di suatu hotel. Aku main di lobby, pianoan sendiri ambil nyanyi. Aku Sendiri inget nggak ada banget. yang nemenin. Ditemenin sama ibu waktu itu. Kasihan kayak uji nyali Iya. sendiri. Udah gitu aku inget banget apa ya dulu, sekali tuh 3 jam. 3 jam itu aku dibayarnya 150.000. Jam 150.000. Iya. Sekarang 150.000 cuma semenit kan. Masa sih? Nyebelin sumpah. Gimana ya? Gitu, tapi seru karena aku ngeliatin itu terus kayak cover-cover, terus aku pernah ikutan audisi juga apa segala macam, terus pernah di label gede juga. Yang strugglingnya gimana ya di label gede tuh, sampai akhirnya sekarang udah selesai di label gede, punya label sendiri, punya tim sendiri. Ya itu struggle-nya di situ sih. Ya ampun, salut ya, aku terharu dengar Indahkus pernah dibayar 150.000 Iya, 3 jam, bayangin. Sampai kayaknya lagunya udah diulang-ulang, aduh mager nih apalagi ya gitu. Wow, itu struggle-nya ya. Tapi biasa nih pertanyaan basic ke musisi. Kayak musisi lain yang nge-influence atau kayak jadi apa ya, teladan buat kamu. Oh. Siapa tuh?
Musisi pertama yang aku nonton konsernya itu adalah Anggun. Anggun C. Udah lama Sasmi. banget kan, itu zaman aku SD kali ya, Pak. Oke. SD kayaknya. Terus dari situ aku mikir, wah ini keren banget ya cewek, terus bisa nguasain panggung luas banget loh. Terus dia bisa kayak super powerful gitu di atas Anggun. panggung. Iya. Itu terus yang bikin itu Mbak Anggun. someday sama gue harus bisa kayak gini gitu. Nggak ada kepikiran, belum sih, Oh. cuman kayak seru gitu. Aku mikirnya gitu sampai akhirnya punya influence lagi yang baru di musik. Kalau sekarang sih yang influence musik aku tuh rata-rata singer-songwriter di Korea sih, K-pop ya. Wow. Itu ada IU, Haze, terus Suran, Bibi, terus Ariana Grande juga aku suka banget semua lagu-lagunya. Udah sih kalau Indonesia. Kayaknya kalau sama Indah kayaknya bakal seru kalau ngomongin K-pop ya. Oh boleh. Sayangnya aku nggak opa-opa Iya, banget. Aku nggak cuman opa. aku nggak opa tapi aku opa adanya. Wah, bisa. Tapi bener-bener kamu kalau into sama K-pop sejak kapan? Kalau sejak kapannya waktu awal kuliah sebenarnya. Aku tuh dulu nggak suka sama Tahun K-pop. berapa itu? 87, 86. Wah, takut ya. 2014 kali ya. Zaman SNSD. 14-15. Iya, Zaman masih SNSD. SNSD. Masih SNSD. Kamu udah into tuh di situ. Aku awalnya nggak suka banget, sumpah. Ya Sampai- kan, jadi kan be kita careful iya, sumpah. sekali. Jangan membenci. Jangan boleh terlalu benci teman-teman. Nanti jadi Tuh, cinta. setuju itu. Jadi awalnya kamu nggak begitu into, cuman Awalnya aku malah malah benci. nggak suka, kayak skeptis gitu Iya. kayak. Ngapain? sih? Bahasanya juga Iya, apa? terus Gini kayak nggak apaan nih, universal. pokoknya sama semua. Ya, Aku ya. mikirnya gitu kan. Sampai akhirnya Dan? temanku tuh nyetelin lagu terus. Dia kan sekosan nih, dia buka pintu kayak sengaja juga dia mau ngeracunin Ngeracun, dengerin Terus dia lo. gedein tuh sampai aku kayak apa sih SNSD? Research G. Aku ingat banget pertama aku lihat tuh judulnya G kan. Terus pas lihat dan aku tidak menyangka aku sudah seharian penuh menghabiskan waktu ngulik SNSD. Dari situ aku adalah salon sampai nonton konsernya. Wih, Yeay. sebuah achievement ya kalau nonton konser. Keren banget. Ya. Aku juga awalnya Gak suka. nggak suka gitu sama K-pop. Awalnya tuh kayak ya berkosmetik gitu cowok gitu kan, kok nggak laki dipuja, aneh banget gitu kan. Kayak mereka boy band ya, mereka nggak ngeband, not even boy gitu kan ya, biasalah. Parah banget ya. Ya, biasa kan gitu haters gitu, aku nggak ya. Netizen. Iya netizen banget gitu. Terus. Akhirnya aku digging karena ini udah kebangetan lah gitu ngelihat Penasaran BTS jadinya. sama apa collab sama siapa ya? Banyak Halsey banget. gitu kan. Terakhir Terus Coldplay loh. Iya. Wow, girls. terus Mantap. Dua Lipa ya kan. Ada apa ini dengan K-pop? Terus? Siapa ini Blackpink? Sekarang aku punya baju Blackpink. Jadi kita bling BTW. Biasa siapakah di Blackpink? Ya aku hampir semuanya aku suka ya. Maksudnya nggak ngefans ke satu banget gitu ini aku cuman kayak emang keren aja Blackpink gitu. harus. Ngeproduce musiknya emang keren gitu. Maksudnya orang di belakang itu Iya, musik-musik K-pop tuh keren banget. Parah. Gila Karena sih. mereka niat banget dan karena pemerintahnya memang kayak yang aku tahu Nyuntik. mereka betul Iya. ada kayak anggaran khusus gitu loh untuk industri Memasarkan K-pop, betul. K-pop Jadi ke total seluruh karena dunia. ya mau nggak mau dia kan trafficnya gede banget juga di situ. Hebat Indonesia ya. belum sih. Wow, tepuk tangan buat K-pop. Karya nih, sekarang udah mulai ke current isunya dari Indah Kus. Terakhir rilis Endless Loop. Terakhir rilis tuh sebenarnya Mirror Mirror on the Wall, tapi yang Mirror lagi Mirror. naik lagi sekarang Justru Endless Loop. Oh, yang Mirror Mirror on the Wall tuh mirip itu ya, Apa tuh? Mirror on the Wall. Beda judulnya aja Oh, mirip beda. judulnya Mirip aja. judulnya. Tapi beda kok. Itu Mirror Mirror on the Wall tuh kan filmnya si Putri Salju kan? Iya, betul. Itu dari situ, dari Dan Putri Salju. kenapa kamu terinspirasi? Karena terinspirasi karena kan kalau Putri Salju kan sebenarnya yang nanya Mirror Mirror on the Wall tuh bukan Si ibunya kan, iya, ibu ibunya jahat kan itu kan. nanya kan siapa nih yang Mama paling jahat ya. mantep di dunia ini gitu kan. Terus Awalnya kan dia bilang kamu gitu. Jadi sama aja sih sebenarnya itu sebuah apa ya? Frase affirmation maksudnya? no, kayak sebuah kalimat yang akhirnya aku pakai misalkan kalau aku lagi pengen berdamai sama diri aku sendiri, aku lihat kaca kayak aku ajak ngobrol diri sendiri kayak Iya. balik ngobrol sama di sini kayak aku pengennya kayak gimana sih, maunya kayak gimana cara aku solve ini A B C D F G tuh ya nggak ada yang bisa
menyelesaikan masalah hidup kamu kecuali diri kamu sendiri. Jadi lebih banyak ajak ngobrol diri sendiri gitu sih. Soalnya itu buat self healing kan. Jadi lebih ke Mirror, mirror introspektif ya, sisi Yeah. introspektif Self love gitu. gitu loh, Self mirror love. on the wall. Mirror on the wall. Jadi kayak gue harus ngobrol sama diri sendiri. Yes, yang terakhir sih Ayo, itu. inner child gitu ya. Sudahlah, ikhlaskan ya. Betul. You bangkit, lebih sayangin diri, jangan don't be so hard on yourself. Yes, Kalau kata nah itu. Jessie Buat Green tuh ya. teman-teman yang lagi mau menenangkan diri sendiri, lagi ada di fase itu, cocok banget buat dengerin Mirror on the Wall. Ini dia Mirror on the Wall. Asik. Radio. Kita balik lagi habis yang saat ini. Don't forget to stay with us, Reza and Indah. Aku pernah siaran loh. Oh sumpah, Pernah. aku juga pernah, Ces. Kamu siaran di mana? Aku pernah jadi guest penyiar di Ardan. Oh iya bener, yang acara-acara kesehatan iya. itu ya. Kalau aku kamu acara-acara kesehatan, aku acara-acara Acara-acara. penyakitan. Beda banget kita. Emang iya? Enggak loh, bercanda. Siap. Siap. Aduh, mirror on the wall Terakhir itu kamu itu. ingin apa? Menyuarakan self love lah Yes. gitu ya. Terus yang endless loop ini apa? Cinta yang kalau endless loop- back and forth gitu, maksudnya toxic. Namanya Endless Loop. Endless loop, tapi kan looping kan, Yes. berarti jadi kayak muter di situ-situ aja. Iya bener. Seperti hidup yang gini-gini aja, misalnya Iya, yang betul. absurd ini gitu. Ya, jadi apa ya, kalau itu sih sebenarnya nyeritain kayak itu sebenarnya lagu galau lagi. Jadi lagu galau yang sebenarnya aku tuh nggak mau bilang kalau aku tuh bingung sama hubungan ini. Jadi kayak hubungan yang terus itu aja. Aku pikir nih bahagia banget. Kalau bahasa ya. Jermannya awet rajet. Hubungan yang awet rajet bisa dibilang. Mungkin bisa jadi. Jadi kayak hubungannya lama banget, tapi sebenarnya ini tuh sebenarnya beneran awet, atau sebenarnya kita tuh kayak nggak berkembang sama-sama gitu. Makanya Endless Loop. Sebenarnya itu lagunya galau sih. Galau, kamu kayak being taken for granted gitu kan. Iya, artinya. jadi kayak ya udahlah, kalaupun misalkan kita mesti cabut dulu aja. Kalau jodoh nggak kemana-mana kok, bakal ketemu lagi di fase yang lebih upgrade lagi. Gue nggak habis pikir, lu yang bikin bikin lagu ini Indah di taken for granted, Indah Kus disia-siain. Hello, kamu ganteng banget, pasti kamu anak sultan ya. Indah Kus disia-siain, dibikin awet. Man, kok bisa gitu? Tapi kamu bener-bener berusaha untuk menuliskan karya yang memang jujur banget, berarti yang kamu alamin sendiri kan? Iya, sebetulnya semua lagu-lagu aku tuh apa yang aku alamin sih. Mungkin sekarang aku bisa ngomong, padahal sebelum-sebelumnya mungkin waktu aku masih galau ya aku belum bisa cerita sih. Kayak ada waktunya nggak sih? Ya. Tapi karena lagu ini ya ke orang-orang dengerinnya ini terusnya, ya udah kasih tau deh ternyata itu lagu tentang apa gitu. Jadi Indah tuh berusaha untuk open up ke kita semua Betul. tentang masalah yang dihadapi. Karena teman-teman udah dengerin terus, thank you lah. Menuju 1 juta streams. Nuhun pisan barudak Bandung ya. Mantap banget Indah. Terus itu kamu kayak ada nggak sih inspirasi lain, atau kayak kamu doyan novel gitu, film-film yang memang justru jadi warna atau sentuhan kamu di saat kamu sendiri berkarya? Kan nggak menutup kemungkinan kan, maksudnya kreativitas itu justru bisa datang dari arah mana aja gitu. Balik lagi ya, aku memang referensinya tuh ke drakor, terus Oke. video klip Korea. Korea. Tapi Indonesia sekarang udah banyak banget video klip yang bagus-bagus sih. Jadi itu juga bisa jadi salah satu referensi gitu, lebih ke situ sih mungkin, karena ya kebetulan direct video klip bla bla bla. Biasanya aku kayak pengen konsepnya gimana gitu-gitu sih. Oke, jadi kalau dari tema-tema lagu sendiri yang kamu pilih itu adalah cinta atau Nggak melulu cinta sih, pokoknya apapun yang aku rasain aku bisa tuangin ke karya. Termasuk kayak Mirror kan sebenarnya ya cinta kepada diri sendiri ya. kan gitu. Mungkin nanti ada cinta kepada ibu dan bapak, mungkin next time aku bikin ya. Atau cinta kepada negara belum ada. Iya dong, Ada kan? cinta kepada negara harus bikin Iya, kamu iya. lagu. Kira-kira judulnya apa kalau tentang nasionalisme? Sejarahku merah putih. Kan kalau dilihat sebelum Endless Loop ini ada apa kemarin yang Mirror on the Wall. Mirror on the Wall, Endless Loop. Terus ada Be With You. Be With You. Terus ada Bahaya Tolong. 4. 4. Udah. Ya nggak sih? Iya. Udah bikin 4.
Sama ada satu lagi sih, yang pertama banget. Oke, berarti 5. Dan ini setiap ngerilisnya itu single kayak Yes. nyicil gitu, kayak KPR. Betul, memang Kenapa? sistemnya cicilan. Why? Karena aku kan milenial muda jadi cicilan. Enggak, apakah memang ini strategi gue kayaknya emang pengen satu-satu dulu aja gitu. Dibilang strategi, mungkin itu bagiannya tim aku ya, mungkin iya salah satu strategi dari timku, tapi kalau aku lebih ke aku kemarin tuh aku masih cari tahu loh, kayak aku pengennya ke kayak gimana sih, genre musiknya kayak gimana, atau misalkan aku mau bikin lagu tuh kayak gimana sih, kayak dari awal banget waktu itu udah masih punya label sih yang Nikah Cinta kan, terus Jangan Lihat Tangisku pun itu pertama kali aku bikin lagu, dan itu aku ngerasa kayaknya aku bukan ke arah sini banget deh, makanya aku bilang ya udah di single dulu aja, kita lihat nih kira-kira teman-teman mana yang lebih suka. Ternyata Endless Loop yang paling suka, ya sudah, memang karena sudah aku pengennya ke sana juga, ya sudahlah aku teruskan dan akan aku bikin di sebuah mini album. Oke, jadi ini bocoran untuk di upcoming mini Yes. album dari Indah Kus yang akhirnya udah nemuin warna yang kamu rasa lebih cocok di Endless Yes, Loop ini gitu ya. betul. Jadi sebelumnya single yang dikeluarin ya karena memang kayak perjalanan menemukan gitu ya, Iya, apa yang aku nyaman gitu. betul. Karena kan memang gitu ya, nggak usah buru-buru kan. Bener, Yang namanya ngapain juga gitu. hubungan kan, Iya. jadi harus nyari yang cocok dulu gitu loh, Santai, biar bertahan. meren gitu, mau Sampai kemana? meren, rek mana meren, bro? Nih gaskeun Oh, ya ini kan. digaskan, rek kemana meren gitu ya Kak. Tapi emang Indah enggak buru-buru. Aku kan baru selesai Endless Loop. Oh, udah. Itu udah tutup buku. Udah. Beneran udah move on. Oh, udah. Saya aku Insya nggak Allah. suka kalau kamu masih ada unfinished Wah. business. Masuk lagi takut. Kalau sekarang Oke. sih aku lagi seneng berkarya dan berkembang sih. Iya, betul, Merasanya dari yang kemarin terakhir itu kan. Terus ya udah lagi seru aja. Jadi aku sangat bisa jadi kayak bisa dekat sama siapapun. Bisa lebih nantang diri gitu, apapun bisa jadi challenge buat Betul, kamu betul. tumbuh ya. Nah ini kan kok gua lupa. Apa tuh? Ada di bawah sini guys. Upcoming album kan tadi kamu udah Mini mention album, yes. mini album itu. Kira-kira akan ada berapa track, terus seperti apa lagu-lagunya, bocorannya. Bocorannya yang Salah pasti sendiri nyebut. kalau mini album kan biasanya 6-7 lagu. Nggak lebih dari 40 menit kalau durasinya Ya, dikumpulin kan. Itu bocorannya, udah. Udah itu aja. Iya. Nggak ada gitu Oh, apa? apa ya? Pokoknya Ada lagu yang ngegambarin apa, situasi apa, misalnya yang hits lately gitu. sebenarnya ini rada nyambung sih sama Endless Loop. Nah, Karena ini mungkin nih. ada beberapa single aku yang masuk juga di situ kan. Pokoknya ada lirik kayak bilang. Nah itu satu Semesta lirik yang membawa kamu aku ngehook, kita bakal kembali. ngehook banget apa? Ini kisi-kisinya ya. Hah? Semesta membawa aku kembali. Universe conspires gitu ya. Ke Aku lu sih lagi, nggak ke mau lu bilang lagi. ya, tapi yang jelas itu adalah hit. Apa sih? Itu deh. Salah Itu satu deh, salah satu. jagoannya kamu di Iya, upcoming pokoknya mini kata-kata album. barusan itu adalah hint buat Oh, teman-teman. oke. Untuk Makasih konsep loh. dari Udah mini mau album. bocorin mini albumnya. Cuma di potret, mantap. Widih. Aku yang pertama denger loh. Ini aduh udah Iya. gegan ya. Soal manggung, kayak pengalaman manggung tadi di Sabuga kan sempet nyanyi cover tapi nah ini yang kamu udah bawain lagu sendiri dan menurut kamu itu panggung yang tak terlupakan kapan? Aduh. Kalau panggung berarti sebelum pandemi ya, karena kan setelah pandemi tuh Kalau online kamu dulu. waktu kemarin nakal bisa pas pandemi manggung ya boleh diceritain. Bukan nggak mau nakal, nggak ada pak. Nggak ada sayang, nggak ada. Apa ya kalau aduh apa ya, kayaknya Di mana? Hellprint. Hellprint? Kamu manggung di Hell Indahkus di Hellprint Manggung di yang Hellprint. nih buat yang di Bandung Jawa Barat nih tahu banget. Line up-nya Hellprint itu pasti band-band metal, punk, underground gitu. Tapi nggak semua hardcore. Iya. Nggak semua, tapi memang mayoritas konsepnya kok. memang gitu kan. Yang datang itu ibaratnya Hellprint itu magnet untuk metalhead Yes. seperti aku gitu ya. Yes. Ini Indahkus. Ada aku di situ, alhamdulillah. Itu seru banget karena panggungnya gede banget. Wah, itu kayak lautan manusia. Terus nggak nyangka sih kayak orang. Kamu main siang, pagi, sore, malam? Aku malu. Dan malam manggung di Hellprint-nya ya.
Itu stamina penontonnya juga kan luar biasa ya, Benar, dan stamina aku juga jadi kayak wah harus ekstra gila nih, headbang nggak kamu? banget. Aku ada koreonya kan. Tapi Gitu. seru banget. Terus waktu itu jadinya ketemu sama Beberapa musisi juga. Bandung juga yang memang lebih awal berkarir gitu ya. Jadi seru sih. Jadi dan panggung-panggung sebelum-sebelumnya juga aku selalu suka. Jadi aku nggak pernah bisa milih sih kayak panggung mana yang paling bagus karena buat aku semua tuh beda-beda karena energinya kan beda-beda ya. Wow. Tapi aku suka bikin orang tukar energi tuh suka. Ketika orang dengerin lagu aku yang happy dia bisa joget. Ketika dengerin lagu aku yang sedih bisa nangis, mewek-mewek kan kayak Kok bisa? gitu ya kayak. Emotion is contagious, bener nggak sih? Iya sih, jadi Ya kan? kayak aku seneng, jadi akhirnya kayak aku bisa nyalurin ini energi aku Betul. ke mereka, baik buruknya tuh mereka serap, aku serap juga, jadi tukeran. Aku boleh jujur Enak nggak? banget. Apa tuh? Jadi tadi sebelum kamu datang ke ruangan ini tuh di sini kayak madesu gitu, suram. Terus Ih, parah banget liat. terus kamu masuk langsung. Masa vibes sih? ya bener, kamu tuh spreading ini good Oh, terima vibes, kasih. bener-bener. Jadi ya emotion is contagious ya, setuju ya. Betul. Jadi kamu puas di setiap panggung punya cerita sendiri di mana kamu nge-transfer Pastinya, energi gitu ya, pastinya. emosi. Oh keren Happy keren. banget sih aku. Udah. Terus kalau on air ya, kalau Panggung-panggung on air. online tuh kalau on air paling yang sangat challenging banget buat aku waktu kemarin aku nyanyi di Istana sih. Istana Negara. Iya. nyanyi nyanyi sama beberapa musisi, banyak sih, ada Rizky Febian juga, ada Judika, ada Rimar dan masih banyak lagi. Ini yang di tengah pandemi itu yang Iya kemarin 17 Agustusan Agustus kemarin bener-bener kayak aku ngeliat line up-nya shock, terus kayak aku udah sama siapa? Sama Judika. Dan itu lagunya tinggi banget semua, jadi aku harus push diri aku banget buat nyampe gitu. Sampai berkali-kali sempet kayak nggak nyampe gitu, tapi aku paksain terus sampai nyampe. Gitu akhirnya sih, bisa guys. nyampe ya. Karena harus gitu kan, kita tuh kalau punya tujuan tuh harus dipaksain sih, biar Meskipun sekarang kita ngerasanya nggak nyampe, harus tetap berusaha iya fake it till you make it aja dulu. sampai nyampe. Meskipun dia masih out of my league, Atau mungkin dia belum jelas gitu ya. kita Nggak harus apa-apa. bisa yang usaha penting terus. total. Ikhtiar. Ikhtiar. Bun. Ikhtiar. Yes. Ayo, makasih ya udah nyemangatin. Iya. Thanks. Sama-sama guys. Oke. Kita tantang Indah disuruh nyanyi yang lagu yang Bebas. Teman-teman apa? Oh boleh. yang gitar yang chordnya itu tadi. Itu kan Bebas, iya. Ini adalah potret version ya. Jadi kalau kalian mau lihat atau dengar full versionnya bisa cek di YouTube aku. Oke, ini Mantap cuma kan? versi di sini doang. Iya biar penasaran dong. Coba direkam dong gitar ini Indah. Aku ini prestasi buat aku. Ini mah kalau salah juga bisa diulang dak guys. Oh iya ya, benar. Ya, khusus buat Kak Eja Disaster ya. Ada intronya sih nggak ada. Enggak apa-apa, kalau mau bikin Sekali-kali intro aja. boleh. Cepat ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Gitu kan ya? Iya. Deg-degan. Tegang banget makanya takut. Takut ada yang punya. Iya. Oke. Jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama, tak pernah ku rasakan sebelumnya, sulit ku percaya. Bukan cinta jika rasaku tak pernah mengingatnya. Hati ini selalu tertuju padanya, sulit ku percaya. Bila langit biru berganti jadi semu, bila malam hari berganti jadi rindu, kemanapun aku pergi, semesta membawaku kembali padamu. Udahan.
Yeay. Pressure banget ya. Lo bayangin lo baru tahu kuncinya di sebelah penyanyi aslinya. Berarti keren loh bisa. Indah Gampang, makasih ya ampun. Sama-sama. Indah ini benar-benar menyemangati, encourage orang lain untuk tidak bersedih, coba lagi ya, terus semangat ya. Iya. Wah ini aneh banget sih kalau ada orang yang sampai nyakitin Indah, aneh banget tuh orang. Aneh banget ya. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Kita lanjut kita mau ngingetin juga, Indah akan ngelempar pertanyaan ini buat teman-teman yang nonton Sekarang. untuk nanti dijawab sebagai giveaway gitu nanti yang benar. Giveaway dan hadiahnya bakal dapat mobil enggak. Panik. Jangan ngadi-ngadi Mbak. Iya, maaf. Ya kita kan Tapi kalau giveaway yang sekarang dapatnya iPhone 13. yang benar. Iya sih. Ngadi-ngadi lagi nih. Mau ikutan. Udah. Ganti Tapi HP, udah. makanya stay sampai akhir ya, stay sampai akhir karena aku masih punya pertanyaan buat Indah yang pastinya udah punya pengalaman manggung. Kamu tuh Baru sedikit. ya tapi kamu tuh orang yang ribet nggak sih? Kalau pacaran? Kalau manggung, ridersnya? Enggak ya? Enggak sih. Enggak. Aku gak pernah ribet-ribet, sumpah. Kan kayak apa tuh ada siapa Marilyn Manson gitu yang ridersnya sampai kalau ada apa itu tuh apa harus sewarna permen warna ini semua, anduk warna ini semua, ayam harus bagian ininya. Oh enggak sih. Kamu Kalau enggak? aku lebih ke makanan yang aku suka. Kamu Udah. pesen gitu. Iya, aku lagi pengen apa. Biasanya kan paling apa sih aku kayak buah. Harus ada buah, harus ada Iya. terus makanan berat yang aku suka misalnya kayak bebek yang gampang-gampang gitu sih, atau lagi pengen di gitu, Yang EO-nya bisa nyebutin dan ya, bisa dicari di supermarket affordable dan gitu, gampang kayak ya. misalkan Cheetos gitu-gitu pokoknya yang Jadi kamu nggak ribet ya? sejauh ini kayaknya enggak ya. Pacaran juga nggak ribet? Aku anaknya santuy, chill sih. Santuy. Kan ada ya yang kayaknya santai tapi giliran in relationship tuh mengekang gitu. Aku nggak bisa banget Kayak aku dikekang. controlling, manipulatif ternyata kayak gitu-gitu. Enggak sih. Ya ampun kok nggak kelihatan ternyata dia orang seperti ini enggak. Tapi banyak orang yang kan? kayak gitu kan. Iya. Oh Indah enggak ya? Enggak. Enggak ya. Korban mungkin. Korban ya. Ya mungkin Namanya juga berpasangan pasti kan ada intrik baik buruk. Namanya juga manusia. Manusia, bukan masalah berpasangan doang, yang namanya manusia pasti ada masalah, nggak bisa Pasti ada dilepaskan. kurang-kurangnya juga. Betul, nobody's perfect ya. Mantap. Ya kan. Terus kalau fans kamu kayak ngekang nggak sih? Kayak bisa dibilang kan orang tuh udah benar aware sama nama Indah Kus tuh udah kayak aku aja sempet loh sebelum Bobo diucapin good night sama Indah Kus karena ada salah satu apa namanya? Pokoknya yang di mana? Iya. Maksudnya Dia mah disebut brandnya. Gue mau bilang salah satu tempat menginap yang memang rada ya canggih gitu ya, ada audio sebelum aku tidur, punya mulai redup kayak apa selamat malam good night. sudah mau tidur ya kak? Iya benar itu bang, suara yang aku denger langsung Have a nice rest. kayaknya ini Indah Kus deh ya gitu kan. Udah di mana-mana lah. Ada nggak sih fans atau kayak fanbase yang memang kayak justru sama kamu di apa ya namanya di maintain gitu kedekatan kamu sama Ada mereka? dong, udah hampir dari 2012 berarti ya. Wow, Udah hampir 10 tahun ya. hebat. Namanya Moonlight, itu pun juga Moonlight. ada apa ya? Ada apa sih filosofinya? Dancing in the moonlight. Bukan sih, tapi Oh, bukan, aku tapi bantuin. tapi moonlight di sini filosofinya apa jadi mereka? Jadi kalau logo Indah Kus awal-awal, Itu jadi aku bintang sabit, bintang Bukan sabit, dong, bulan sabit. bintang kejora. Jadi logonya itu diberatin kayak Black Rose. Black Rose, itu mawar hitam. Mawar hitam itu sebenarnya kenapa mawar hitam? Karena mawar hitam tuh Karena mawar jingga sih Lucy. Ya kan? Wan masuk tuh. Karena kalau Black Rose tuh ibaratkan kayak sesuatu yang magis gitu loh, kayak Oke. magic. Bahkan orang-orang nggak percaya sama adanya si Sihir. Dark Rose ini. Sama kayak aku ngerasa aku gitu dulu awal-awal, karena orang-orang nggak ada yang percaya kalau aku dokter dan penyanyi. Kayak selalu orang-orang ngerasa
gak mungkin bisa ada dokter tapi penyanyi juga gitu. Ini mungkin loh, ini bukti nyata loh. Setelah lulus ya, tapi dulu tuh orang-orang kayak nggak mungkin, ini pasti Oke. sekolahnya nggak bener, ini pasti kayak lulusnya Salah gitu satu pasti lo korbanin kayak gitu ya. terus kayak ini paling nyanyi ya karena ya biasa aja lah standar gitu-gitu loh, sampai akhirnya pokoknya kenapa dia jadinya Moonlight, karena si Dark Rose ini cuma ada di satu tempat di gurun sana yang dia itu sangat cantik, mekar banget kalau misalkan lagi kena sinar bulan gitu, dan Moonlight itu adalah nama fanbase aku, jadi namanya Moonlight. Berat ya filosofisnya ternyata ya. Terima kasih, Indah sempat Moonlight. diragukan oleh banyak orang ya, ternyata dia membuktikan dia bisa thrive ya dengan Betul. segala pressure dari Pelan-pelan dunia. sih, ya Wow, kan? Black Rose. Gitu. Oh itu Black Rose ya. Black Rose. Itu sih. Masnya Black kerupuk. Balap otak sih ya. Kalau kamu sebelum manggung punya kebiasaan nggak? Kan ada satu band yang misalnya kayak stretching dulu, pemanasan atau mengkonsumsi apa dulu, kamu ada nggak? Biasanya tergantung, kalau aku sebenarnya nggak ada. Ini aku musisi apa bukan? Musisi nggak Karena sih aku kamu? nggak tahu. Musisi kan harusnya apa ya, Iya, lomba gaya iya, gitu. lo gaya. sedikit lah gitu. Aku mah lebih ke ting sih, anaknya teh calutak ya, Calutak. nggak bisa diam. Jadi kalau Oh. misalkan aku lagi grogi sebelum naik panggung tuh bisa kayak peregangan, Gerak-gerak. tapi geraknya tuh aneh banget GJ kayak, gitu ya. kayak gurita apa gitu tuh, naon mah gitu, terserah aku, atau misalnya main sama teman-teman dulu biar lebih relax. Ke distract dikit gitu ya. Gitu. Nggak ada ritual yang harus selalu kamu lakuin, berdoa misalnya mungkin? Berdoa pasti, Pasti. itu pasti sih. Udah, tapi ya udah itu mah kan selalu ya, pasti udah kayak SOP nggak sih? Selebihnya kayaknya nggak ada yang benar-benar wah aku harus bertapa di toilet, enggak sih? Nggak Kecuali ada. lagi mules mah nyameureun deh. Kemana ya teman? Dan sih sisanya nggak ada, sumpah bener. Nggak ada ya. Wow, thank you banget loh Indah. Sama-sama. Udah mau semangat, gue nggak ngantuk gitu, maksudnya nanya Indah tuh Indah selalu bersemangat, padahal ini pertanyaan mungkin yang udah ratusan kali ditanyakan ke seorang Indah, tapi nggak ada sedikit pun Indah kayak males ya elah template atau apa, bener-bener menghargai pertanyaan-pertanyaan gitu, vibes-nya tuh nular, semangatnya nggak sih? Ya. Setuju nggak? Indah ya ampun, Indakus 2022, weh, ente sih. 2002 Biar- tahun depan dong. Iya, tahun depan. Mepet banget, aku masih banyak urusan. Apa? Oh, gitu. Aku nggak bisa kalau 2022. Oh, Bisa iya. nggak mundur setahun lagi? Takut. Gimana ya? Pertanyaannya juga yang kamu banget tapi nggak harus selalu musik atau apa Oh, gitu. nggak mesti harus yang tadi kita obrolin kan? Iya bebas aja, pokoknya Indahkus banget aja. Naon ya guys? Berat badan kamu? Berat beban hidup kamu? Oke. IPK kamu? Tebak IPK Indahkus? Garila, aduh ya udah. Oke, aku udah tahu nih mananya apa. Simak, ini Tebak-tebakan. berhadiah. Sebutkan warna kesukaan aku akhir-akhir ini. Oke, jadi pertanyaan untuk giveaway kali ini, sebutin warna favorit Indahkus akhir-akhir ini. Nanti jawabannya Indahkus kasih tahu dong, Yes. pasti sama tim juga di sini di sosmed ikutan, tinggal jawab aja ya. Dan hadiahnya adalah Hadiahnya adalah ucapan selamat malam dari Indah. Bukan ya? Nanti hadiahnya nanti diumumin, ada di caption nanti Asal. aja. Oke. Aku boleh nebak nggak? Tapi jangan Berapa? kamu. Itu katanya hadiahnya Apa? 30 juta. Wow. Berapa? 5? Apa? Apa kamu nebak? Oh, Tapi apa? hadiahnya. Ya, nanti ada hadiahnya ya. Iya, yaudah, Nanti nanti ada hadiahnya ya. Itu ekspresi aku kayak wow. Wow, bayang. Mantap. Pokoknya mah sakieu. Sakieu ya. Apa guys? Sakieu. Apa? Hadiahnya. Ta. Warna favorit Indahkus. Jangan diiyahin, jangan disalahin, tapi aku pengen coba nebak. Coba. Warna favorit Indahkus akhir-akhir ini. Hitam. Nggak boleh ngomong apa-apa kan? Iya, cuman kamu udah lihat ekspresinya, itu clue aja, silahkan jawab aja. Thanks banget Indah, udah mau mampir ke Terima sini kasih, Kak di sela Reza. kesibukannya, padahal sibuk banget kan Indah kan akhir-akhir ini. Dan indah Sama-sama. banget Indah. Aduh, sama-sama. Jangan kapok ya buat undang-undang lagi. Semoga Telkom tetap jaya. Kalau gitu sorry kalau ada kekurangan. Yes. Terus tonton Potret ya, podcast Telkom Regional 3 di Spotify, didengerin dan ditonton di YouTube IndiHome Jabar ya. Di follow juga
Instagram @telkomjabar. Mantap, Telkom Jabar terbaik. Ya, di follow juga Instagram @indahkus ya, masa Yes. belum follow ya kan? Di-follow. Di follow juga @rezhadisastra, Reza Disastra, nulisnya disatuin, jangan dipisah dan lain ribut ya. Kalau gitu aku pamit. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.